Assalamualaikum, halo moms, halo semuanya. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ya di channel Uma Sofia. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah klik dan nonton video sederhana ibu rumah tangga dari aku. Kali ini aku mau share kegiatan aku ya teman-teman. Ini aku mau masak-masak dulu ya. Pertama-tama ini sambungan dari video yang kemarin sebenarnya di hari yang sama ya. Ini aku mau masak apa ya? Bahan dasarnya ini ada tempe ya teman-teman. Nah ini setengahnya aku mau bikin sayur dan setengahnya nanti mau aku goreng. Ini aku mau bikin sayur, kalau di tempat aku tuh dulu namanya sayur becean ya teman-teman. Sayur kalau pas misalnya ada hajatan, nikahan kayak gitu ya. Di tempat asal aku itu kadang ada sayur yang disantenin itu ya, ada isinya itu kol sama tempe kayak gini teman-teman. Nah, gimana bentukannya sayurnya? Simak video aku ya. Ini pertama-tama tadi aku udah iris-iris bumbunya. Bumbu seperti biasa ya, untuk tumisan juga bisa bumbunya gitu ya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai, dan aku pakai tomat juga. Tempenya aku udah iris-iris potong dadu gitu ya teman-teman. Dan ini juga aku mau iris kolnya. Kolnya tuh irisnya sembarang aja ya. Aku iris yang gak beraturan kayak gitu ya teman-teman. Lalu itu ada bumbu juga yang aku blender untuk bikin sambalnya. Ini aku masak sayurnya itu untuk aku dan suami. Sama untuk anak aku itu aku pisah ya. Ini aku masak yang untuk anak dulu yang gak pakai cabai. Ini udah aku masukin santannya aja ya teman-teman. Bumbunya pasti teman-teman juga udah pada tahu, bumbu lodeh biasa ya. Pakai bumbu garam penyedap kayak gitulah ya teman-teman. Nah ini udah jadi, lanjut aku mau masak yang untuk aku dan suami. Ini bumbunya aku tumis dulu ya pertama-tama. Terus aku masukin, enggak ya teman-temannya, ini tomat yang untuk anak aku sebenarnya, cuman aku masukinnya itu lupa. Jadi ya udahlah, aku masak untuk besoknya aja, untuk masak yang lain. Aku masukin tempenya juga dan ini aku kasih air ya teman-teman. Lalu lanjut setelah mendidih aku masukin kolnya dan selanjutnya nanti aku masukin juga santannya. Gak lupa juga nanti bakalan aku aduk-aduk biar santannya gak pecah ya. Teman-teman udah pernah masak kayak gini atau belum? Atau mungkin ada yang udah pernah makan, atau mungkin yang di daerahnya kalau misalnya ada hajatan suka ada dapat sayur kayak gini juga. Kalau mungkin yang dari Jawa Tengah ya, Purwodadi ya, tempat aku asalnya itu pasti kebanyakan ada ya yang dapat sayur kayak gini, misalnya ada hajatan kayak gitu. Ini sih digado juga enak ya teman-teman. Aku mau ucapin terima kasih ya untuk teman-teman yang udah nonton video aku. Terima kasih untuk dukungannya selama ini sampai aku berada di titik sekarang. Tanpa kalian aku nggak ada apa-apanya. Berkat kalian aku punya semangat baru untuk setiap harinya gitu ya teman-teman, untuk bikin video. Nah tadi udah matang aja ya teman-teman sayur aku. Lanjut aku untuk masak sambalnya ya. Ini sambal biasa aja, bawang merah, bawang putih, tomat, ada juga cabai merah. Cabai rawitnya dikit aja biar sambalnya itu warnanya merah ya teman-teman ya. Lalu lanjut aku masukin bumbu-bumbunya, ada garam, penyedap, dan gula merah sedikit. Nah ini udah matang aja ya. Aku lalu lanjut untuk masukin sambalnya ke dalam wadah. Untuk pelengkapnya lauknya ada tempe goreng dan telur ceplok atau telur mata sapi ya. Tinggal nunggu suami aku pulang aja. Nah ini penampakan masakan aku di hari ini ya. Terima kasih juga aku ucapkan untuk teman-teman yang baru pertama kali nonton channel aku, baru pertama kali nemu channel aku ini. Aku ucapkan selamat datang, salam kenal dari aku ya. Aku Uma Sofia, aku ibu rumah tangga biasa. Jika kalian suka dengan video aku, kalian boleh tekan like-nya, komen, dan share ke teman-teman kalian jika kalian rasa video aku ini bermanfaat. Aku mohon dukungannya ya teman-teman untuk channel aku ini, agar channel aku ini semakin berkembang ke depannya. Subscribe channel aku dan tekan tombol lonceng notifikasinya juga biar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video terbaru. Terima kasih banyak teman-teman. Lanjut ya, ini di hari berikutnya ya teman-teman ya. Ini hari, tepatnya sih hari Sabtu ya. Pas suami aku libur, jadi kebetulan ini itu ada pameran tanaman ya di daerah aku.
Ini tuh sore harinya, jadi suami aku ngajak aku untuk pergi ya teman-teman, lihat cuci-cuci mata gitu. Itu anak aku udah selesai aja ganti baju, tinggal berangkat dan ini udah sampai di tempatnya. Tempatnya itu sama dengan atau di seberang gitu ya. Tempat biasa anak aku lihat rusa. Itu ada kayak kebun binatang gitu ya teman-teman, cuman binatang yang ada itu cuman rusa, kancil, dan apa ya, monyet gitu ya teman-teman ya. Dan itu cuman sedikit aja. Ini dia anak aku lagi ngasih makan kangkung. Jadi liburan kayak gini itu meskipun tuh cuman deket dan low budget ya, kangkung cuman 2.000 dan tiket masuknya pun gratis. Nanti juga masuk ke pameran tanaman ya, ada bazar tanaman juga. Itu tuh gratis ya teman-teman, masuknya nggak perlu bayar sama sekali. Ini tuh udah bikin refreshing aja gitu ya untuk ibu-ibu rumah tangga kayak kita ini teman-teman, terutama aku ya yang full 24 jam di rumah ngurus rumah, anak, dan suami. Udah seneng aja gitu ya keluar rumah, mau ke warung deket rumah aja kalau diajak jalan sama anak dan suami itu seneng banget gitu ya teman-teman. Nah, ini tempat bazarnya ya, tempat pameran bonsai, tempat pameran tanamannya. Jadi ini tuh juga dijual gitu ya teman-teman. Nah, ini dia apa aja, karena ini udah sore nanti juga bakalan hujan gitu ya. Jadi cuman sebentar aja kita datang ke sini. Nah, ini sedikit aku mau mengulas aja teman-teman ya, mau membahas aja tentang berita yang lagi berseliweran di Instagram, di WhatsApp ya, yang ibu yang dari Brebes gitu ya teman-teman ya, MUA, yang tega mengakhiri hidup ketiga buah hatinya. Satu diantaranya itu meninggal dan dua dirawat di rumah sakit ya teman-teman ya. Diduga ibu tersebut itu mengalami depresi dan mempunyai luka masa lalu juga ya teman-teman, punya trauma masa lalu sendiri. Apalagi si ibu juga mengatakan kurangnya kasih sayang dari suaminya. Kalau menurut aku ya teman-teman, aku bukannya membenarkan perbuatan ibu tersebut. Jelas perbuatan mengakhiri hidup seseorang itu sangat-sangatlah tidak dibenarkan ya. Memang salah, cuma di sini menurut aku gimana ya, kesehatan mental itu penting banget ya teman-teman, apalagi kan si ibu mempunyai luka masa lalu, trauma masa lalu, kurangnya kasih sayang dari suami, himpitan ekonomi. Jadi aku sebagai ibu rumah tangga yang full 24 jam di rumah itu merasakan banget ya apa yang ibu tersebut rasakan. Itulah pentingnya ya teman-teman, komunikasi antara suami dan istri, dukungan dari orang-orang terdekat, keluarga, saudara, terutama dari suaminya ya. Bisa jadi ya teman-teman, menurut aku ibu tersebut itu mengalami sindrom baby blues atau depresi pasca melahirkan yang berkepanjangan. Karena mungkin ya ini masih awam bagi teman-teman semuanya, atau mungkin bagi para suami dan teman-teman yang mungkin belum mempunyai buah hati ya. Jadi di sini aku mau sedikit sharing juga ya teman-teman, karena aku juga punya ilmunya sedikit waktu aku dulu kuliah. Jadi baby blues itu adalah sindrom apa ya, gangguan psikologis yang dialami oleh ibu pasca melahirkan atau setelah melahirkan gitu. Jadi si ibu itu biasanya merasa mengalami gundah gitu ya, mengalami cemas, kecemasan yang sangat-sangat gitu ya teman-teman ya. Biasanya penderita baby blues ini juga mengalami rasa dimana si ibu itu tidak mampu merawat bayinya sendiri, sedih berkepanjangan setiap hari berlarut-larut sampai dimana si ibu melukai dirinya sendiri, bahkan melukai darah dagingnya sendiri juga ya teman-teman. Teman-teman di sini apakah ada yang pernah mengalami baby blues pasca melahirkan? Kalau ada boleh sharing yuk sama aku di kolom komentar. Sharing sedikit juga ya teman-teman. Dulu aku pasca melahirkan itu juga sendiri ya, merawat bayiku sendiri tanpa keluargaku dan keluarga suami. Jadi setelah pulang dari rumah sakit ya merawat anak sendiri. Sofia aku rawat sama suami sendiri gitu ya teman-teman. Karena ya waktu itu aku ngontrak ya, berdua cuman sama suami, jauh dari keluarga. Tapi nggak apa-apa, mungkin mereka punya kesibukannya masing-masing.
Dan sedikit cerita juga ya teman-teman, dulu aku waktu kerja di rumah sakit itu juga pernah mendapati ya seorang ibu pasca melahirkan itu mengalami sindrom baby blues ini. Jadi sindrom baby blues kalau nggak mendapatkan perawatan yang baik, yang tepat itu ya jadinya akan berkepanjangan seperti kasus Ibu Kanti itu tersebut ya teman-teman ya. Ya memang sih ada sedikit rasa sedih gitu, tapi cuman nggak berlarut-larut ya. Itu semua berkat dukungan dari suami. Itulah pentingnya ya teman-teman, dukungan dari suami, dukungan dari orang-orang terdekat, keluarga, orang tua, mertua, saudara ipar kayak gitu ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, it's okay, itu semuanya sudah berlalu. Alhamdulillah aku bisa melaluinya. Jadi apa ya, untuk suami lebih peka aja ya sebagai suami kepada istrinya, terhadap istrinya. Gampang aja kok para suami, cukup dengerin cerita hati istrinya, cukup dengerin curhatan, pillow talk gitu ya bahasa kerennya sekarang gitu ya teman-teman, menjelang tidur. Coba deh untuk bincang-bincang kecil aja sama istrinya. Atau mungkin bisa kayak gini ya teman-teman ya, dengan jalan-jalan yang deket-deket aja, deket rumah, low budget ya pastinya, murah meriah. Tapi manfaatnya tuh luar biasa ya, bisa membuat suasana hati istri itu kembali pulih. Nah, ini contohnya juga ya teman-teman, aku sambung dengan video-video yang sebelumnya. Ini belum pernah aku upload ya teman-teman ya. Karena ini nganggur jadi aku upload aja biar jadi kenang-kenangan anak aku gitu ya teman-teman. Nah, buat para istri nih teman-teman, kita seperjuangan ya ibu rumah tangga di luaran sana. Ayo buat kita semuanya menjaga kewarasan itu penting banget ya teman-teman. Kalau capek ya udah, nggak usah dipaksakan. Kalau misalnya kerjaan numpuk, nggak usah deh dipikirin begitu banget ya teman-teman ya. Namanya punya anak kecil ya. Ya begitulah ya teman-teman, namanya punya anak kecil yang aktif itu disyukuri daripada anak kecil diem aja tapi sakit. Kan kita juga yang kepikiran ya teman-teman, gak jadi menjaga kewarasan kalau kayak gitu ya. Sedikit cerita dari aku ya teman-teman, sedikit motivasi juga untuk para ibu di luar sana. Semangat yuk sama-sama. Kita hebat kok, kita semuanya itu hebat. Gak ada yang ibu gagal ya teman-teman. Semua ibu itu pasti pengen yang terbaik untuk buah hatinya, untuk keluarga ya nggak sih teman-teman. Bicarakan baik-baik dengan suami. Kalau misalnya suami nggak mau mendengarkan, cari tempat yang lain untuk bisa kita jadikan tempat curahan hati ya teman-teman ya. Jangan dipendam sendiri ya kalau misalnya kitanya nggak kuat sekiranya kayak gitu. Tapi ya memang ya teman-teman, setiap dari kita itu kan pasti mempunyai masalah yang beragam banget yang mampu untuk menggerus kewarasan kita masing-masing. Masalah apapun itu, Allah itu, Tuhan itu nggak akan pernah memberikan kita ujian, cobaan di luar batas kemampuan kita ya teman-teman. Peluk sayang ya dari aku untuk semua ibu di luar sana, untuk para ibu hebat, untuk para wanita hebat. Kita semuanya hebat ya, nggak ada yang namanya ibu gagal. Terima kasih ya untuk teman-teman yang udah nonton video aku sampai detik ini. Semoga video ini bermanfaat, semoga bisa memberikan inspirasi, semangat atau motivasi untuk kalian semuanya di luar sana. Ambil yang baik dan buang yang buruk ya dari setiap video yang aku bagikan teman-teman. Sampai jumpa di video sederhana ibu rumah tangga aku yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.